dalam soal pemain naturalisasi. PSSI tampaknya masih akan berpikir ya untuk bisa menambah amunisi lagi. Ya setelah kemarin 2 pemain sudah diambil sumpah, maka ke depan mungkin ada 2 lagi yang akan datang untuk dinaturalisasi. Mungkin saja 2 pemain ini akan tersedia pada saat FIFA Asian Cup pada bulan September atau paling tidak di Piala Asia. Lalu banyak yang bertanya itu kira-kira siapa ya Bu? Memang Laurin Ulrich itu akan beredar dan mungkin akan OTW ya ke sini. Laurin. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. FIFA ASEAN Cup memanas. Setelah kegagalan di Piala AFF menjadi bahan evaluasi besar, kini perhatian Garuda mulai diarahkan ke panggung berikutnya. Dan yang bikin heboh, muncul skenario penambahan 3 pemain berprofil Eropa, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Kalau skenario ini benar-benar terwujud, perubahan bukan hanya terjadi di satu posisi, tetapi bisa menyentuh lini belakang, tengah, hingga depan. Apakah ini jawaban atas kelemahan Garuda sebelumnya? Apakah John Hartmann sedang menyiapkan komposisi yang jauh lebih berani? Jangan skip, karena bagian terakhir akan membahas kenapa 3 profil ini bisa mengubah pilihan taktik Indonesia. Sebelum kita lanjut, kalau kalian ingin melihat Garuda tampil dengan kekuatan terbaik di FIFA ASEAN Cup, tekan like sekarang juga, subscribe, dan nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar, Garuda naik level. Kita lihat seberapa besar perubahan yang bisa terjadi jika skenario 3 pemain Eropa ini benar-benar terrealisasi. Setelah hasil Piala AFF memberikan banyak pelajaran, sekarang saatnya Garuda menatap ke depan. Dalam skenario pembahasan ini, FIFA ASEAN Cup menjadi momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi sekaligus membangun kembali kepercayaan diri tim. Tidak boleh ada lagi kesalahan yang sama. Tidak boleh ada lagi jarak antar lini yang terlalu renggang. Dan yang paling penting, Indonesia membutuhkan kedalaman skuad agar kualitas permainan tidak langsung turun ketika melakukan rotasi. Disinilah pembahasan mengenai 3 nama Eropa kembali mencuat. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen menjadi 3 profil yang menarik untuk dianalisis karena masing-masing dapat dikaitkan dengan kebutuhan berbeda di dalam skuad. Sekali lagi, belum ada kepastian resmi bahwa ketiganya akan memperkuat Indonesia. Namun jika kita berbicara mengenai skenario, ketiga profil ini memang menarik untuk melihat bagaimana wajah Garuda dapat berubah. Pertama, Pascal Struijk. Dalam skenario ini, tambahan pemain dengan profil bek tengah seperti Struijk dapat memberikan Hartmann pilihan lebih banyak di lini pertahanan. Indonesia membutuhkan pemain yang mampu bertahan dalam situasi 1 lawan 1, menjaga garis pertahanan, sekaligus membantu membangun serangan dari belakang. Jika lini belakang mampu lebih tenang ketika ditekan, maka transisi menuju lini tengah pun bisa menjadi lebih terstruktur. Kemudian ada Laurin Ulrich. Inilah bagian yang menarik karena lini tengah sering menjadi pusat permasalahan ketika menghadapi lawan dengan pressing agresif. Indonesia membutuhkan pemain yang mampu menerima bola di ruang sempit, bergerak mencari ruang, dan mempercepat sirkulasi bola. Dalam skenario ini, profil seperti Ulrich dapat memberikan alternatif kreativitas dan membuat Hartmann mempunyai lebih banyak pilihan ketika strategi utama tidak berjalan. Lalu sektor depan. Dean Zandbergen menjadi nama yang menarik untuk dibahas karena karakter seorang penyerang modern bukan hanya tentang mencetak gol. Pergerakan tanpa bola, pressing terhadap bek lawan, kemampuan membuka ruang, dan membaca situasi di kotak penalti juga sangat penting. Dalam skenario ini, karakter tersebut dapat memberikan variasi baru ketika Indonesia menghadapi pertahanan yang bermain sangat rapat. Sekarang bayangkan ketiga profil tersebut berada dalam satu proyek yang sama. Di belakang ada tambahan opsi. Di tengah ada kreativitas baru. Di depan ada variasi serangan. Ditambah pemain-pemain abroad yang sudah menjadi bagian dari skuad, maka kedalaman tim secara teori bisa semakin menarik. Tetapi jangan salah, semakin banyak pemain berkualitas, semakin besar pula tantangan John Hartmann. Karena tugas seorang pelatih bukan sekadar mengumpulkan pemain bagus. Tugasnya adalah membuat semua pemain memahami sistem yang sama. Mereka harus tahu kapan menekan, kapan bertahan, kapan memperlambat tempo, dan kapan melakukan serangan cepat. Inilah yang akan menjadi ujian sebenarnya di FIFA ASEAN Cup. Indonesia tidak boleh datang hanya dengan nama besar. Indonesia harus datang dengan sistem yang jelas, mental yang kuat, dan skuad yang siap bertarung selama 90 menit. Jika skenario 3 pemain Eropa tersebut suatu hari benar-benar terwujud, maka persaingan internal pun akan semakin ketat. Pemain lama harus mempertahankan performa. Pemain baru harus membuktikan kualitas. Dan Hartmann mendapatkan masalah yang sebenarnya justru menyenangkan bagi seorang pelatih. Terlalu banyak pilihan berkualitas untuk menentukan 11 pemain utama. Namun perjalanan tidak berhenti di FIFA ASEAN Cup. Turnamen tersebut dapat menjadi bagian dari proses yang lebih panjang menuju AFC 2027, kemudian membangun fondasi untuk menghadapi agenda internasional berikutnya hingga target kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi jangan hanya bertanya, siapa yang akan datang? Pertanyaan yang lebih penting adalah, jika mereka datang,
Apakah Hertman mampu mengubah semua potensi itu menjadi satu tim yang benar-benar solid? Karena Garuda tidak membutuhkan sekadar skuad mahal. Garuda membutuhkan skuad yang lapar. Garuda membutuhkan pemain yang berani. Garuda membutuhkan tim yang tidak runtuh ketika mendapat tekanan. Dan yang paling penting, Garuda membutuhkan 11 pemain di lapangan yang berjuang dengan satu tujuan yang sama. FIFA ASEAN Cup semakin dekat dalam skenario ini. Evaluasi sudah dimulai. Persaingan internal semakin panas. Dan pembahasan mengenai 3 profil Eropa terus membuat publik penasaran. Apakah Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen benar-benar bisa menjadi bagian dari babak baru Garuda? Atau justru akan muncul kejutan lain dari PSSI? Itulah yang akan kita tunggu. Kalau kalian ingin melihat Garuda datang ke FIFA ASEAN Cup dengan skuad terbaik dan permainan yang jauh lebih solid, like video ini sekarang, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar pilihan kalian. Pascal, Laurin, atau Dean, siapa yang paling kalian inginkan untuk memperkuat Garuda dalam skenario ini? Garuda bangkit. Garuda naik level. Dan sekarang ceritanya semakin memanas. Setelah 3 nama Eropa yang selama ini menjadi bahan perbincangan kembali mencuat, muncul pula pembahasan yang jauh lebih besar mengenai kedalaman skuad Garuda. Dalam skenario ini, bukan hanya Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen yang menjadi sorotan. Ada pula kabar yang beredar mengenai kemungkinan 15 pemain berstatus naturalisasi yang diproyeksikan tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia pada agenda berikutnya. Jika benar-benar terrealisasi, ini tentu akan menjadi perubahan besar dalam komposisi skuad. Bayangkan saja, dari lini belakang sampai lini depan, Hertman memiliki jauh lebih banyak pilihan. Tidak lagi hanya bergantung kepada beberapa pemain utama, tetapi mempunyai kedalaman yang memungkinkan rotasi dilakukan tanpa kehilangan kualitas secara drastis. Dan inilah yang selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar Garuda ketika menghadapi jadwal padat dan lawan dengan intensitas tinggi. Di sektor belakang, keberadaan pemain seperti Jai Itzes dan Kelvin Verdong dalam skenario ini menjadi bagian penting dari fondasi pertahanan. Mereka memiliki pengalaman internasional dan karakter permainan yang dapat membantu menjaga organisasi tim. Jika kemudian ditambah dengan pemain baru seperti Pascal Struijk, maka secara teori pilihan Hertman di lini belakang akan semakin luas. Masuk ke lini tengah, kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Joey Plupesi juga memberikan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan. Ditambah kemungkinan hadirnya Laurin Ulrich dalam skenario ini, Hertman bisa memiliki pilihan berbeda antara pemain yang lebih bertahan, pemain box-to-box, maupun pemain yang memiliki kreativitas lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke lini depan. Disinilah nama Dean Zandbergen kembali menjadi bahan pembahasan. Dalam skenario ini, kehadiran penyerang dengan mobilitas tinggi dapat memberikan variasi ketika Indonesia menghadapi lawan yang bertahan sangat dalam. Tidak hanya menunggu bola, tetapi ikut melakukan pressing, menarik bek lawan keluar dari posisinya, dan membuka ruang untuk pemain lain. Dan sekarang coba bayangkan seluruh potensi tersebut dikumpulkan dalam satu skuad. Jai Itzes dan pemain-pemain abroad lainnya sebagai fondasi. Kelvin Verdong dengan fleksibilitasnya. Joey Plupesi sebagai salah satu opsi pengalaman di tengah. Kemudian 3 nama yang ramai dibicarakan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, sebagai tambahan hipotetis. Ditambah pemain naturalisasi lainnya yang mungkin tersedia apabila seluruh proses administrasi dan persyaratan FIFA terpenuhi. Kalau skenario tersebut terjadi, maka Hertman bukan lagi kekurangan pilihan. Masalahnya justru berubah, siapa yang harus dipilih. Karena semakin banyak pemain berkualitas, semakin besar pula persaingan untuk mendapatkan tempat utama. Tidak ada jaminan seorang pemain akan selalu menjadi starter. Semua harus menunjukkan performa terbaik dalam latihan dan pertandingan. Dan inilah yang membuat informasi mengenai 15 pemain naturalisasi menjadi sangat menarik untuk diikuti. Namun sekali lagi, publik harus membedakan antara informasi yang benar-benar sudah diumumkan secara resmi dengan rumor, spekulasi, atau proyeksi yang berkembang di media sosial. Status kewarganegaraan, perpindahan asosiasi, dan kelayakan membela timnas harus mengikuti proses resmi dan regulasi FIFA. Jika seluruh proses itu nantinya benar-benar menghasilkan tambahan pemain berkualitas, maka FIFA ASEAN Cup dapat menjadi panggung penting untuk melihat seberapa jauh kedalaman skuad Garuda berkembang. Bukan sekadar punya pemain yang bermain di Eropa, bukan sekadar punya pemain naturalisasi, tetapi memiliki sistem yang mampu membuat seluruh pemain tersebut bekerja sebagai satu kesatuan. Karena kalau 15 pemain tersedia tetapi sistem permainan berantakan, semuanya tidak akan berarti. Sebaliknya, jika kualitas individu dipadukan dengan taktik yang matang, chemistry yang kuat, dan mental bertanding yang tinggi, barulah kedalaman skuad tersebut bisa menjadi senjata. Dan pertanyaannya sekarang semakin besar. Apakah FIFA ASEAN Cup akan menjadi panggung pertama Garuda dengan kedalaman skuad yang jauh lebih kuat? Apakah 3 nama Eropa yang ramai dibicarakan benar-benar akan masuk dalam proyek tersebut? Dan siapa saja sebenarnya pemain naturalisasi yang nantinya akan mendapatkan kepercayaan Hertman? Publik tentu masih harus menunggu pengumuman resmi. Tetapi satu hal yang jelas dalam skenario ini, Garuda tidak boleh lagi hanya bermimpi memiliki skuad kuat. Semua kualitas itu harus dibuktikan ketika pertandingan dimulai.
Kalau kalian ingin saya lanjutkan membahas siapa saja 15 nama yang berpotensi masuk dalam daftar tersebut, dan bagaimana pembagian posisi mereka dari kiper, back, gelandang sampai striker, tulis di komentar, bedah 15 pemain. Like, subscribe, nyalakan lonceng. Garuda bangkit. Dan kalau seluruh skenario ini benar-benar terwujud, maka FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung pembuktian sekaligus penebusan bagi Garuda. Bukan dalam arti membalas dendam dengan cara yang buruk, tetapi membalas rasa kecewa dengan performa di atas lapangan. Karena tim yang tampil di Piala AFF sebelumnya tidak boleh menjadi ukuran akhir kekuatan timnas Indonesia. Ini harus menjadi Garuda dengan wajah berbeda. Garuda yang datang dengan persiapan lebih matang. Garuda yang sudah mengetahui kesalahan-kesalahan sebelumnya. Garuda yang tidak mudah panik ketika lawan memberikan tekanan. Dan yang paling penting, Garuda yang memiliki kedalaman skuad sehingga setiap posisi mempunyai persaingan yang sehat. Kekalahan dari lawan tentu menyakitkan. Tetapi justru dari pertandingan seperti itulah sebuah tim bisa mengetahui kelemahannya. Lini belakang dievaluasi, lini tengah diperbaiki, lini depan dituntut lebih efektif. Bahkan mental para pemain ikut diuji. Semua itu harus menjadi bahan bakar untuk membangun tim yang jauh lebih kuat. Dan dalam skenario ini, kehadiran tambahan pemain berkualitas menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen kembali menjadi 3 nama yang menarik perhatian. Jika suatu hari mereka benar-benar tersedia dan memenuhi seluruh persyaratan untuk membela Indonesia, mereka dapat memberikan opsi tambahan di sektor yang berbeda. Bayangkan jika kekuatan tersebut kemudian dipadukan dengan pemain-pemain yang sudah menjadi bagian dari Garuda seperti Jai Itzes, Kelvin Verdong, dan Joey Plupesi. Hertman secara teori akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun strategi sesuai karakter lawan. Inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup dalam skenario ini terasa berbeda. Bukan sekadar turnamen berikutnya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan perubahan. Indonesia tidak perlu membuktikan sesuatu hanya melalui kata-kata. Tidak perlu membalas kritik dengan pernyataan panjang. Jawabannya cukup diberikan di lapangan. Ketika peluit pertama berbunyi, Garuda harus menunjukkan bahwa mereka sudah belajar. Ketika lawan melakukan pressing, Garuda harus tetap tenang. Ketika tertinggal, Garuda harus tetap percaya diri. Dan ketika peluang mencetak gol datang, Garuda harus mampu menyelesaikannya. Itulah mental yang dibutuhkan jika Indonesia ingin naik level. Karena pada akhirnya, tim terkuat bukanlah tim yang memiliki nama paling banyak, tetapi tim yang paling siap menjalankan rencana ketika pertandingan menjadi sulit. Piala AFF boleh menjadi luka. Tetapi luka itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti. Jadikan sebagai pelajaran. Jadikan sebagai motivasi. Dan jadikan FIFA ASEAN Cup sebagai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa Garuda telah berubah. Jika seluruh pemain terbaik tersedia, jika proses persiapan berjalan maksimal, dan jika Hertman mampu menyatukan semua karakter pemain menjadi satu sistem, maka publik berharap melihat versi timnas Indonesia yang jauh lebih kompetitif. Bukan timnas yang datang dengan rasa takut. Bukan timnas yang hanya berharap lawan melakukan kesalahan. Tetapi timnas yang berani mengambil kendali pertandingan. Inilah Garuda yang kita tunggu. Bukan untuk mencari dendam, tetapi untuk mencari pembuktian. Bukan untuk membalas dengan emosi, tetapi dengan kualitas. Dan bukan sekadar ingin menang satu pertandingan, tetapi membangun mental juara untuk perjalanan yang jauh lebih panjang. Kalau kalian percaya Garuda harus bangkit dari kegagalan AFF dan membuktikannya di FIFA ASEAN Cup, tekan like sekarang, subscribe, nyalakan lonceng, dan tulis di komentar. Bukan dendam, ini pembuktian. Garuda bangkit. Dan sekarang bayangkan skenario yang jauh lebih panas. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India berada dalam satu grup. Kalau skenario ini benar-benar terjadi, maka sejak pertandingan pertama saja tekanan sudah luar biasa. Tidak ada ruang untuk lengah, karena setiap poin bisa menentukan nasib Garuda untuk melangkah ke fase berikutnya. Indonesia tentu akan menjadi sorotan utama. Setelah evaluasi besar dari Piala AFF, Garuda dalam skenario ini datang dengan misi berbeda. Bukan lagi skuad yang sedang mencari bentuk, tetapi tim yang diharapkan sudah memiliki kerangka permainan yang lebih jelas. Jai Itzes dan kawan-kawan harus menjadi fondasi dari tim yang jauh lebih disiplin, sementara kemungkinan hadirnya 3 profil baru seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen membuat kedalaman skuad semakin menarik untuk dibahas. Tetapi tunggu dulu, Malaysia bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Rivalitas kedua negara selalu membawa tensi tersendiri. Mereka pasti akan bermain dengan motivasi tinggi ketika menghadapi Indonesia. Setiap duel, setiap perebutan bola, bahkan setiap kesalahan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Kemudian ada Singapura. Tim yang dalam skenario ini bisa menjadi batu sandungan paling berbahaya jika Indonesia gagal membongkar pertahanan mereka. Singapura dapat memilih pendekatan yang lebih disiplin, menunggu momentum, kemudian menyerang melalui transisi cepat. Hertman harus menyiapkan strategi khusus agar Garuda tidak terjebak dalam permainan lawan. Dan yang terakhir adalah India. Inilah lawan yang membuat grup semakin menarik karena menghadirkan karakter sepak bola yang berbeda. Indonesia tidak hanya harus mempersiapkan diri menghadapi rival Asia Tenggara, tetapi juga menghadapi tim dengan gaya dan pengalaman internasional yang berbeda. Pertandingan seperti ini dapat menjadi ujian penting bagi mental dan kemampuan adaptasi Garuda. Bayangkan atmosfernya.
Indonesia versus Malaysia. Rivalitas panas. Indonesia versus Singapura. Pertandingan penuh perhitungan. Indonesia versus India. Pertarungan dengan karakter permainan yang berbeda. 3 pertandingan, 3 tantangan, dan 1 target. Lolos dengan performa meyakinkan. Dalam skenario ini, Hertman tidak boleh hanya menyiapkan satu strategi. Ia membutuhkan beberapa pendekatan. Ketika menghadapi Malaysia, Indonesia mungkin membutuhkan permainan dengan intensitas tinggi. Ketika melawan Singapura, kreativitas dan kesabaran menjadi kunci. Sementara ketika menghadapi India, kekuatan fisik, transisi, dan disiplin taktikal harus benar-benar diperhatikan. Dan disinilah kedalaman skuad menjadi sangat penting. Kalau Jai Itzes membutuhkan rotasi, harus ada pemain yang siap menggantikannya. Kalau lini tengah membutuhkan energi baru, harus ada alternatif. Kalau lini depan buntu, harus tersedia pemain yang mampu mengubah pertandingan. Inilah alasan mengapa 3 nama Eropa yang terus diperbincangkan menjadi menarik dalam skenario ini. Bukan karena mereka otomatis menjadi penyelamat Garuda, tetapi karena tambahan pemain berkualitas dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada pelatih. Namun jangan sampai terlena, nama besar tidak menjamin kemenangan. Nilai pasar tidak menentukan skor. Dan bermain di Eropa tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi juara. Semua tetap harus dibuktikan di lapangan. Karena kalau Indonesia benar-benar berada dalam grup seperti ini, satu kesalahan saja bisa membuat posisi Garuda menjadi sulit. Sebaliknya, kemenangan di pertandingan pertama dapat memberikan momentum luar biasa untuk 2 pertandingan berikutnya. Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjadi lawan paling berbahaya bagi Garuda? Malaysia, Singapura, atau justru India yang bisa menjadi kuda hitam? Apapun jawabannya, jika skenario ini benar-benar terjadi, para pemain harus datang dengan mental berbeda. Bukan mental takut kalah. Bukan mental sekadar bertahan. Tetapi mental untuk memenangkan pertandingan. Garuda harus datang bukan untuk menjadi pelengkap grup, tetapi untuk menjadi penantang utama. Kalau kalian ingin saya lanjutkan dengan simulasi 3 pertandingan Indonesia versus Malaysia, Singapura, dan India, lengkap dengan strategi Hertman, prediksi formasi, dan pemain yang berpotensi menjadi pembeda, tulis di komentar. Bedah grup Garuda. Dan di titik inilah cerita mulai memasuki babak yang jauh lebih serius. PSSI tidak boleh lagi menganggap kegagalan di Piala AFF sebagai sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Dalam skenario ini, hasil tersebut justru dijadikan alarm besar bahwa Garuda membutuhkan perubahan nyata. Kesalahan yang sama tidak boleh kembali terjadi ketika FIFA ASEAN Cup dimulai. Karena targetnya sekarang bukan sekadar lolos dari fase grup. Targetnya harus lebih tinggi. Dalam skenario ini, PSSI digambarkan ingin melihat timnas Indonesia datang ke FIFA ASEAN Cup dengan satu ambisi, memburu gelar juara dan menciptakan sejarah untuk pertama kalinya. Bukan hanya tampil bagus, bukan hanya membuat kejutan, tetapi benar-benar berusaha mengangkat trofi. Namun untuk mencapai target tersebut, semua elemen harus bekerja lebih keras. John Hertman harus menemukan komposisi terbaik. Para pemain harus meningkatkan disiplin. Lini belakang harus lebih solid. Lini tengah harus mampu mengontrol pertandingan. Dan lini depan harus lebih klinis ketika mendapatkan peluang. Tidak boleh lagi ada cerita tentang tim yang bagus selama beberapa menit lalu kehilangan kendali. Tidak boleh lagi ada kepanikan ketika lawan mencetak gol lebih dulu. Dan tidak boleh lagi ada jarak antar lini yang membuat lawan bebas mengeksploitasi ruang. FIFA ASEAN Cup harus menjadi pembuktian bahwa Garuda sudah belajar dari kesalahan. Dalam skenario ini, pembahasan mengenai tambahan pemain pun semakin penting. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen menjadi bagian dari skenario pembangunan skuad yang lebih dalam. Jika mereka suatu hari benar-benar tersedia dan memenuhi seluruh persyaratan untuk membela Indonesia, tentu Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan rotasi dan menyesuaikan strategi. Tetapi sekali lagi, bukan nama besar yang akan memenangkan trofi. Sistemlah yang menentukan. Pemain boleh datang dari klub besar. Pemain boleh memiliki pengalaman internasional. Tetapi ketika pertandingan dimulai, semua harus bergerak sebagai satu tim. Dan jika Indonesia benar-benar ingin menjadi juara, maka pertandingan melawan Malaysia, Singapura, India, atau siapapun lawannya harus diperlakukan seperti final. Tidak boleh meremehkan lawan. Tidak boleh kehilangan fokus. Tidak boleh bermain setengah hati. Karena satu kesalahan kecil dalam turnamen besar bisa mengakhiri perjalanan yang sudah dibangun selama berbulan-bulan. Inilah mental yang harus ditanamkan sejak awal. Bermain untuk menang. Berjuang untuk menang. Dan ketika pertandingan terasa sulit, tetap percaya bahwa pertandingan belum selesai. Bayangkan jika akhirnya Garuda mampu melewati fase grup, kemudian melangkah terus hingga pertandingan terakhir dan mengangkat trofi. Itu bukan hanya kemenangan satu generasi pemain. Itu akan menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia mampu bangkit setelah mengalami kegagalan. Dan itulah mengapa dalam skenario ini FIFA ASEAN Cup menjadi sangat penting. AFF adalah pelajaran. FIFA ASEAN Cup adalah kesempatan untuk membuktikan perubahan. PSSI harus memastikan seluruh persiapan dilakukan dengan serius. Hertman harus memastikan taktik berjalan. Para pemain harus memastikan mental mereka siap. Dan supporter harus memberikan dukungan tanpa henti. Karena kalau targetnya benar-benar sejarah, maka tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Garuda harus datang untuk bertarung. Bukan sekadar mengejar kemenangan.
bukan sekadar mengejar semifinal, bukan sekadar mengejar final. Tetapi dalam skenario ini, mimpi besarnya adalah trofi pertama. Tapi kalau kalian percaya Garuda harus menjadikan FIFA Asian Cup sebagai momentum sejarah, tulis di komentar. AFF sudah selesai, sekarang buru trofi, Indonesia Piala. Like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya. Karena kalau Garuda benar-benar ingin menjadi juara, perjalanan menuju sejarah harus dimulai dari sekarang. Dan kalau targetnya memang sejarah, maka persiapan timnas Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada pergantian beberapa pemain. Dalam skenario ini, PSSI harus membangun sebuah sistem yang benar-benar siap menghadapi tekanan sejak pertandingan pertama FIFA ASEAN Cup. Kegagalan di Piala AFF harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, mulai dari organisasi pertahanan, transisi, efektivitas serangan, sampai mental para pemain ketika pertandingan berjalan tidak sesuai rencana. Tidak boleh lagi ada kesalahan elementer yang membuat seluruh rencana permainan runtuh hanya dalam beberapa menit. John Hartman juga harus berani mengambil keputusan besar. Jika ada pemain yang performanya menurun, persaingan internal harus dibuka selebar-lebarnya. Siapapun yang paling siap harus mendapatkan kesempatan. Dalam skenario ini, kehadiran pemain-pemain baru dengan profil berbeda seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen menjadi salah satu gambaran bagaimana kedalaman skuad bisa diperkuat. Namun mereka tetap harus membuktikan kualitas dan kemampuan beradaptasi sebelum benar-benar menjadi bagian dari tim. Yang lebih penting lagi adalah membangun chemistry. Tim dengan banyak pemain berkualitas belum tentu menjadi tim terbaik jika komunikasi dan pemahaman antar pemain tidak berjalan. Jai Idzes dan para pemain senior harus menjadi pemimpin di dalam ruang ganti, sementara para pemain muda harus berani menunjukkan kemampuan tanpa kehilangan disiplin. Setiap pemain harus memahami bahwa ketika mengenakan jersey Garuda, kepentingan tim berada di atas kepentingan pribadi. FIFA ASEAN Cup juga akan menjadi ujian mental yang sebenarnya. Lawan mungkin akan memberikan tekanan sejak menit pertama. Supporter akan menuntut kemenangan. Media akan terus memberikan sorotan. Bahkan satu kesalahan bisa langsung menjadi bahan kritik. Tetapi justru dalam situasi seperti itulah mental juara harus muncul. Garuda harus mampu tetap tenang ketika unggul, tetap percaya diri ketika tertinggal, dan tetap berjuang ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir. Jika Indonesia berada dalam grup yang berat, maka setiap pertandingan harus dimainkan dengan konsentrasi penuh. Malaysia memiliki rivalitas yang kuat, Singapura bisa menjadi lawan yang sangat disiplin, sementara India dapat memberikan tantangan dengan karakter permainan berbeda. Tidak ada satupun pertandingan yang boleh dianggap mudah. Target juara berarti setiap pertandingan harus diperlakukan sebagai bagian dari perjalanan menuju final. Dan apabila Garuda berhasil melewati fase grup, tantangan justru akan semakin besar. Pada fase gugur, satu kesalahan dapat langsung mengakhiri perjalanan. Karena itu, Hartman harus memiliki lebih dari satu rencana permainan. Ketika pressing tinggi tidak berhasil, harus ada alternatif. Ketika lawan bertahan total, harus ada cara membongkar blok pertahanan. Dan ketika Indonesia harus mempertahankan keunggulan, seluruh pemain harus tahu bagaimana mengontrol pertandingan. Inilah mengapa skuad yang dalam menjadi sangat penting. Bukan hanya 11 pemain utama, tetapi seluruh pemain yang berada di bangku cadangan harus siap memberikan dampak. Pemain pengganti harus mampu mengubah tempo permainan, menjaga intensitas, atau bahkan mencetak gol ketika tim membutuhkan. Jika kualitas antara pemain utama dan pemain cadangan semakin dekat, maka peluang Indonesia untuk bertahan dalam turnamen panjang juga semakin besar. Namun sekali lagi, semua ini masih merupakan skenario dan harapan. Belum ada jaminan bahwa setiap pemain yang disebut akan bergabung, dan belum ada kepastian bahwa Indonesia akan menjadi juara. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah ambisi. Jika ingin berkembang menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia, Indonesia harus berani memasang target tinggi sekaligus bekerja keras untuk mencapainya. Karena pada akhirnya, sejarah tidak tercipta hanya karena sebuah tim memiliki pemain bagus. Sejarah tercipta ketika seluruh elemen bersatu, bekerja lebih keras daripada lawan, mampu melewati tekanan, dan tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. FIFA ASEAN Cup bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan proses tersebut. Dan jika suatu hari Garuda benar-benar berhasil mengangkat trofi, maka kemenangan itu akan terasa jauh lebih manis karena lahir dari proses panjang setelah berbagai kegagalan dan evaluasi. Jadi sekarang waktunya berhenti melihat ke belakang. Piala AFF sudah menjadi pelajaran. Fokus berikutnya adalah membangun Garuda yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih berani. Karena kalau mimpi kita adalah melihat Indonesia menjadi juara, maka mentalnya harus dimulai jauh sebelum pertandingan final dimainkan. Bukan sekadar datang untuk bertanding, tetapi datang dengan keyakinan bahwa Garuda mampu menjadi juara.